Bab 687. Provokatif. Kingston Jiang mengenakan seragam militer naga hitam. Warna utama dari seragam militer naga hitam adalah hitam. Ini memberi kesan kedewasaan, keagungan, dan bermartabat pada orang-orang. Di bahu seragam militer hitamnya, ada 10 bintang. Di jubah seragam militer, ada ukiran naga hitam yang tampak seperti hidup. Dia turun dari pesawat dan melihat lurus ke depan. Dia melihat Ratu Negara Daying dan beberapa bangsawan negara Daying, tua dan muda ada sekitar 200 orang. Bloody mengikuti di belakang. Setelah itu langsung diikuti oleh tentara naga hitam bersenjata lengkap dan tentara api merah. Orang-orang ini semua adalah elit di antara dua pasukan, dan mereka semua adalah petarung yang telah menjalani banyak pertempuran. Kekuatan mereka sangat kuat, dan semua adalah petarung bagus yang dapat melawan puluhan orang dengan seorang diri. Kedua tentara dengan cepat turun dari pesawat dan berdiri dalam beberapa baris. Berdiri tegak dan rapi. Setelah turun dari pesawat, Kingston Jiang hanya berdiri di samping dan tidak bergerak. Bloody sedikit terkejut, dan bertanya dengan suara rendah, "Raja Naga, kenapa tidak jalan?" Secara pribadi, Bloody memanggil Kingston Jiang, "Bos." Di tentara api merah kota Jingdu, memanggilnya Putra Surgawi. Saat ini, dia memanggil Kingston Jiang, Raja Naga. Karena identitas utama Kingston Jiang adalah Raja Naga. Kingston Jiang memandang ratu dan para bangsawan negara Daying di depan, tenggorokannya bergerak sedikit dan berbisik, "Ini adalah wilayah orang lain. Saat tiba di wilayah orang lain, kamu tidak bisa bertindak gegabah. Tunggu Ratu Negara Daying datang kemari dan menyapa, baru kita bergerak. Kalau tidak, itu tidak sopan." "Baik." Bloody kemudian mengerti. Dia adalah seorang prajurit, tidak mengerti etika di sini. Sekarang mengikuti saja apa yang dikatakan Kingston Jiang. Ratu Negara Daying melihat Kingston Jiang dan yang lainnya telah turun dari pesawat. Setelah beberapa menit kemudian, baru berjalan mendekat. Usia Ratu lebih tua, tetapi memiliki wajah yang baik. Dia datang ke Kingston Jiang, mengulurkan tangan yang sedikit keriput, dengan senyum di wajahnya, terlihat kerutan di antara alisnya. "Selamat datang Raja Naga Negara Dacia." Kingston Jiang tidak berjabat tangan dengannya. Sebaliknya, dia berdiri tegak, mengangkat tangan kanannya, ujung jari ke alis, dan memberi hormat militer. Ratu menarik tangannya dengan murah hati. Di belakang Ratu, ada banyak mata yang tertuju pada Kingston Jiang. Beberapa mata wanita bangsawan berbinar. Sangat tampan. Tidak disangka, Raja Naga Negara Dacia masih sangat muda. Dia terlihat seperti baru berusia 20-an, dan tidak terlihat seperti seseorang yang berusia hampir 30 tahun. Tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum. Para wanita bangsawan negara Daying ini berkomunikasi dengan suara rendah. Di belakang Ratu, Yina juga menatap Kingston Jiang. Melihat pria dari negara Dacia ini, ekspresinya juga sedikit terkejut. Jelas dikejutkan oleh usia Kingston Jiang. Setelah memberi hormat, Kingston Jiang meletakkan tangannya, dengan ekspresi teliti di wajahnya, berkata, "Raja Naga Belantara Selatan Negara Dacia, Komandan Tentara Naga Hitam, Komandan Tentara Api Merah, Kingston Jiang, diperintahkan oleh Raja Dacia, memimpin Tentara Naga Hitam dan Tentara Api Merah untuk mengunjungi negara Daying dan melakukan pertukaran militer antara kedua negara. Raja Naga, jangan terlalu formal." Ratu tersenyum ramah dan berkata, "Tidak ada wartawan media di sini. Orang-orang yang datang menyambut Raja Naga adalah bangsawan dari negara Daying, tidak ada orang luar. Kenapa tidak bilang lebih awal?" Ekspresi serius di wajah Kingston Jiang menghilang, digantikan oleh senyum malas. Kali ini dia mewakili negara Dacia. Dan itu adalah pertukaran antara dua negara kuat. Dia benar-benar khawatir citranya mempengaruhi negara. Dia menghela nafas lega saat mendengar Ratu bilang tidak ada wartawan. "Yang mulia Ratu, kamu lebih muda dan lebih cantik daripada di TV." Kingston Jiang tersenyum. Ratu tersenyum lebar. Belum sempat dia berbicara,
seorang pria yang mengenakan baju besi emas dengan pedang panjang berjalan kemari dan memandang Kingston Jiang dengan jijik, lalu bertanya dengan santai, "Kamu Raja Naga Negara Dacia, Kingston Jiang?" Kingston Jiang melirik orang ini. Sebagai Raja Naga Belantara Selatan, dia kini menjadi master kuno yang sakti. Dia juga tahu sedikit tentang urusan internasional. Dia tahu bahwa ada ksatria di beberapa negara di Eropa. Ksatria negara barat setara dengan master kuno di negara Dacia. Melihat pemuda arogan dengan baju besi emas, dia mengangguk ringan dan berkata, "Iya, aku. Hanya begini saja." Ksatria emas Kaifen Keit memandang Kingston Jiang, dengan ekspresi kecewa, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata, "Aku kita Raja Naga Negara Dacia itu sangat unik, ternyata cuman begini saja." Jika menggunakan kata-kata negara Dacia itu disebut apa ya, gigolo? Kingston Jiang tersenyum ringan. Dia tidak marah sama sekali. Saat Ratu Negara Daying melihat Kaifen datang memprovokasi, dia tidak menghentikannya, melainkan memberikan pandangan yang berbeda kepada Kaifen Keit. Kaifen tiba-tiba mengerti. Siuh. Dia mencabut pedang panjang emas di pinggangnya dengan tiba-tiba. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah Kingston Jiang. Kingston Jiang tampak tenang dan berkata dengan datar, "Apa maksudnya ini? Ini cara negara Daying menyambut tamu. Jika begitu, aku akan segera kembali ke negara Dacia. Aku menghormati kekuatan negara Daying. Saling bertemu sesama tentara adalah cara menyambut tamu. Jika kekuatannya cukup kuat, maka akan dihormati. Jika kekuatannya lemah, maka kembalilah. Negara Dayingku tidak akan berkomunikasi dengan orang lemah." Kaifen Keit menggila, bahkan Bloody menggertakkan giginya. Jika bukan karena situasi yang tidak tepat, dia pasti sudah menyerang. Para bangsawan negara Daying lainnya berekspresi seperti menyaksikan pertunjukan. Siapa yang tidak tahu nama besar Kaifen Keit? Semua orang tahu bahwa ini adalah ksatria emas klan Keit. Tidak hanya kekuatan keluarganya kuat, tetapi kekuatan dia sendiri juga menakutkan. Mereka semua ingin melihat apakah Raja Naga Negara Dacia ini sama mengerikannya dengan yang dirumorkan secara internasional. Kingston Jiang melirik Ratu sekilas. Melihat Ratu tidak berbicara, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Ratu, ini sepertinya tidak begitu baik, biarkan aku bertarung dengannya, bukankah ini namanya menindas dia? Apakah negara Daying kalian masih ada orang yang lebih kuat?" Pada saat ini, mana mungkin Kingston Jiang menunjukkan kelemahan. Kata-kata dengan senyuman menyebabkan kegemparan. Bahkan Ratu pun sedikit mengernyit. Raja Naga Negara Dacia ini, apa tidak terlalu gila? "Bocah, kamu cari mati." Kaifen Keit benar-benar marah. Dia baru berusia 25 tahun dan sudah menjadi ksatria emas, ini benar-benar sangat menakutkan. Tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Sekarang dia diremehkan dan diabaikan. Dengan kemarahan di wajahnya, dia meraung, "Kingston Jiang, tarik pedangnya." Berada di negara asing dan ditantang, mana mungkin Kingston Jiang mundur. Sekarang dia bukan mewakili individu, tetapi sebuah negara. "Aku tidak butuh pedang untuk menghadapimu." Kingston Jiang berkata dengan tenang. "Ah, sialan." Kaifen Keit benar-benar marah. Membawa pedang emas, tubuhnya mundur beberapa langkah, membuat persiapan untuk pertempuran. Kingston Jiang melihatnya dan tersenyum ringan. Sekilas dilihat, orang ini tidak begitu memiliki pengalaman tempur. Jika ini di medan perang, tidak tahu sudah mati berapa kali. Oh. Kaifen Keit melambaikan pedang emas di tangannya. Kecepatannya tidak lambat. Namun, di mata Kingston Jiang, ini tidak begitu realistis. "Bocah, aku memutuskan untuk memberimu pelajaran." Setelah melakukan beberapa gerakan, dia langsung menusuk Kingston Jiang. "Ah!" Melihat Kaifen Keit benar-benar memainkan pedangnya, banyak gadis bangsawan berteriak, dan beberapa bahkan menutupi mata mereka dengan tangan, tidak tahan melihat pemandangan berdarah ini. Tepat saat pedang emas Kaifen Keit muncul di depan Kingston Jiang dengan ringan mengangkat tangannya, dan pedang emas itu terjepit di antara jari-jarinya.
Tidak peduli bagaimana Kaifen mengerahkan kekuatannya, dia tetap tidak bisa bergerak maju. Ini. Wajah Kaifen Keit sedikit berubah, butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Kingston Jiang menangkap pedang Kaifen Keit dengan jarinya, dan di dalam hatinya sedang menimbang kekuatan Kaifen Keit. Kekuatan ini melampaui kekuatan keterampilan asing negara Dacia, dan ini sudah sebanding dengan seorang Grandmaster Kungfu. Jika dinilai dengan kekuatan dunia seni bela diri kuno negara Dacia, kekuatan Kaifen Keit harusnya tingkat alam pertama. Dang! Kingston Jiang mengerahkan sedikit kekuatan, dan suara renyah bergema, pedang emas itu langsung patah. Kingston Jiang berkata, kepala sakit parah seperti mau pecah, mata Rabun melihat komputer, menulis dengan tidak nyaman. Bersambung.